Jadi Alimuddin Baharsah ini ditangkap itu pada hari Jumat jam 8 malam kurang lebih, itu ditangkap di Jakarta. Waktu itu beliau sedang berada di rumah kawan-kawannya, ya, bersama dengan kawan-kawannya di rumah. Waktu itu ada 3 orang kawan-kawannya, jadi 4 orang dengan beliau. Nah, pada saat penangkapan itu polisi itu mencari Alimuddin Baharsah, tapi juga yang cukup aneh bagi kami adalah kenapa kawan-kawannya pun juga kemudian ikut ditangkap, padahal dari surat penangkapan hanya mencari Alimuddin Baharsah, kan begitu. Jadi 3 kawan-kawannya pun kemudian ikut ditangkap dan dibawa ke Mabes Polri, begitu ya. Nah, kemudian 3 kawan-kawannya ini pada saat proses penangkapan itu ada yang berdasarkan keterangan dari klien kami, yaitu saksi, diancam menggunakan kekerasan. Itu kurang lebih pada pokoknya kalimatnya sebagai berikut. Tuh, apa mau saya bikin bibir kamu istilahnya jontor atau bagaimana gitu ya. Kemudian klien kami pun juga dipukul bibirnya, disentil, kemudian juga dipukul menggunakan handphone. Atas dasar pemukulan itu, maka klien kami periksakan ke rumah sakit. Mohon maaf, yang maksud klien itu ahlinya atau saksi-saksi? Saksi. Ini saksi. Saksi juga memberikan kuasa kepada Liam Pitomat. Jadi klien kami itu adalah ada 4, 1 Alimuddin, kemudian 3 orang saksi. Nah, saya akan jelaskan dulu yang saksi, baru nanti ke Alimuddin. Kemudian 3 orang saksi ini kami salah satu di antara 3 orang saksi itu kami periksa ke rumah sakit yang cukup ternama di Jakarta. Kami ingin tanya apakah ada luka begitu ya di bagian bibirnya. Hasil pemeriksaan ini bukan visum ya. Hasil pemeriksaan itu memang ada luka yang cukup memar di bibirnya. Akhirnya kemudian diberikan obat. Karena logikanya tidak mungkin diberikan obat kalau tidak luka, kan begitu. Jadi ada alat bukti yang kami pegang, yaitu rekam medisnya. Kemudian rekomendasi obat yang harus dibeli oleh klien kami, yaitu saksi tadi. Terkait Bang Alimuddin Baharsah, berdasarkan surat dimulainya penyidikan, surat dimulainya penyidikan, kemudian di surat ketetapan tersangka, ini ya, terbalik itu bagaimana ini? Ketetapan tersangka, kemudian surat perintah penangkapan, kemudian surat perintah penahanan, gitu ya. Kemudian pemberitahuan penangkapan dan penahanan, dan surat penerimaan tanda barang bukti. Di dalam semua dokumen yang kami pegang ini adalah Alimuddin Baharsah ditangkap atas dasar laporan polisi internal LP tipe A. Jadi LP itu ada tipe LP tipe A. Kalau tipe A itu internal polisi yang melapor pada polisi, jadi internal. Patut diduga ini berdasarkan patroli, mungkin patroli siber begitu. Kemudian LPA ya pada tahun 2019 yang lalu, tanggal 6 Maret begitu. Jadi LP ini Alimuddin ditangkap bukan atas dasar LP Mu'annas Al-Aidid, bukan. Tapi LP tipe A tahun 2019. Nah, kemudian pasalnya yaitu pasal 28 ayat 2 ya, Undang-Undang ITE, kemudian junto pasal 16 Undang-Undang nomor 40 tahun 2008 terkait ujaran kebencian terhadap sara dan etnis. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu terkait makar melalui Facebook, melalui media sosial Facebook yang diatur pada pasal 107 KUHP. Ini yang kedua. Kemudian pasal yang berikutnya adalah pasal 14 ayat 2 dan atau pasal 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 46
ya, terkait berita bohong. Itu yang ketiga. Yang keempat, juga diancam pidana pasal 207, yaitu melawan pemerintah. Nah, jadi ada 4 pasal yang pidana yang kemudian ditersangkakan kepada Ali. Nah, dari dokumen yang saya pegang ini, tidak ada satupun pasal terkait pornografi. Jadi saya sangat kecewa sekali kenapa di press conference klien kami Alimuddin Baharsah itu diduga sebagai kolektor video porno. Ini sangat kami sayangkan sekali. Gitu ya. Kenapa? Karena berdasarkan BAP, berita acara pemeriksaan, dan video-video yang ditunjukkan oleh penyidik kepada kami, kepada kuasa hukum, itu tidak ada video terkait pornografi, tidak ada sama sekali. Gitu ya. Terus kemudian penyidik di dalam press conference ini setelah dilakukan pemeriksaan di handphonenya. Saya ingin tegaskan begini, ketika handphone itu disita, itu sudah ruang gelap. Ruang gelap itu maksudnya apa? Ruang gelap itu ketika barang itu disita, barang-barang yang sifatnya privasi itu disita, hanya penyidiklah yang tahu. Kecuali dia digelar ketika ditangkap, barang itu disita, diperiksa bareng-bareng, ada tersangkanya, ada lawyernya, ada penyidiknya, kita gelar bareng-bareng di situ. Nah, barulah kemudian kalau memang ada, baru kita ini kan. Nah, dalam konteks ini kondisi yang ruang gelap sekali. Jadi oleh karena itu kami sangat menyayangkan sekali. Kenapa ruang gelap? Karena patut diduga, gitu ya, bisa saja setelah barang disita kita tidak tahu apa yang terjadi dalam konteks barang itu, kan begitu. Gitu. Nah, itu yang kemudian kami sangat sesalkan dan sayangkan sekali terkait itu. Nah, tetapi yang cukup menariknya adalah dari BAP yang kemudian diperiksa terkait Alimuddin Baharsah ini, yang menariknya adalah seluruh BAP itu ada kaitannya terkait khilafah. Contoh, pada pasal 28 ayat 2, junto pasal 16 terkait ujaran kebencian terhadap sara etnis, video yang dipermasalahkan adalah video yang berisi pada pokoknya kalimatnya sebagai berikut. Enak sekali ya orang keturunan Cina kafir di Indonesia, aman beribadah, menjadi pejabat, jadi pengusaha, bahkan bisa ada yang jadi orang terkaya di Indonesia, dan seterusnya. Kondisi ini berbanding terbalik dengan kondisi Muslim di Uighur di Cina yang kemudian mengalami ditahan, ditangkap, dibunuh, dan seterusnya. Nah, itu kalimatnya begitu. Dan terakhir, inilah kondisi di mana tidak adanya khilafah Islam. Nah, itu video yang salah satu video yang dipermasalahkan. Video yang kedua yang dipermasalahkan adalah itu video di Padang, yaitu ketika Alimuddin itu membuat video, yaitu mahasiswa Padang bersedia berjuang untuk tegakkan khilafah. Itu video yang kedua, gitu ya. Nah, jadi dari video-video BAP itu jadi cukup menariknya adalah karena khilafah yang kemudian selalu dipertanyakan begitu. Bahkan di ruang penyidikan itu kami berdiskusi dengan penyidik terkait khilafah, kan begitu. Nah, ini jadi oleh karena itu inilah yang kondisi yang kemudian perlu dipahami oleh publik bahwa Alimuddin Baharsah diperiksa atas dasar tuduhan makar, yaitu terkait khilafah. Kemudian berikutnya adalah terkait ujaran terhadap etnis Cina gitu. Nah, video itu dibuat itu dalam rangka pembelaan terhadap Muslim Cina di Uighur sebetulnya. Nah, jadi atas dasar itulah kemudian Alimuddin kemudian ditangkap dan ditahan. Sekarang ditahan di Rutan Mabes Polri. Jadi Alimuddin terkait masalah video yang penghinaan terhadap presiden itu di dalam pendampingan kami belum diperiksa terkait video itu, gitu ya. Karena begini, kalau diperiksa video itu juga atas dasar apa penyidik kalau mau memeriksa terkait video itu? Karena itu adalah deliknya adalah delik aduan, harusnya presiden sendiri yang kemudian melapor, gitu ya.
Kalau mau digunakan pasal 207 melawan penguasa, juga aduan. Semestinya presiden yang kemudian ikut melaporkan begitu. Nah, jadi Alimuddin belum diperiksa terkait masalah video yang diduga menghina presiden itu. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait di dalam press conference itu bahwa sedang menelusuri paham yang diyakininya. Saya ingin tegaskan, paham yang diyakininya itu saya tidak mengerti apa yang dimaksud itu. Tetapi di dalam berita acara pemeriksaan, penyidik selalu bertanya dan berulang-ulang terkait khilafah, ya, terkait khilafah. Itu berulang-ulang terkait itu. Nah, kalau terkait khilafah, kami jelaskan bahwa dalam pemeriksaan itu yang dimaksud makar melalui Facebook itu seperti apa, begitu. Kedua, terkait khilafah. Sementara khilafah itu adalah sepengetahuan kami, ya, khilafah itu adalah ajaran Islam. Sepengetahuan kami begitu. Khilafah itu ajaran Islam. Sehingga kalau kemudian khilafah ajaran Islam itu dipermasalahkan, maka kami sangat protes. Kenapa sangat protes? Ya, karena khilafah itu adalah ajaran Islam, berarti itu adalah merupakan perintah, ya, perintah Allah dan perintah Rasulnya, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam sunnahnya. Sehingga kalau ajaran ini dipermasalahkan, maka berpotensi besar telah menistakan agama Islam dalam konteks ini khilafah. Ya. Jadi oleh karena itu, studi kiranya siapapun pejabat pemerintah, aparat penegak hukum manapun, saya berharap kemudian agar khilafah yang bagian dari ajaran Islam itu tidak kemudian dipermasalahkan, begitu ya. Gitu. Jadi itu yang kemudian yang dimaksud terkait paham lain itu adalah khilafah, begitu. Share dan komentar di video ini, jangan lupa subscribe ya. Salam cerdas dari Islam Asik.